Tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Jadi kalau wudhu bukan kerannya dibuka sikunya begini. Bukan. Tapi tangannya diambil, alirkan sampai ke siku ke sini. Itu bahasa Qurannya. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi fid dini wad dunya wal akhirah. Saya doakan semuanya, kalian setuju tidak setuju dengan konten ini, tetap semoga menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, juga keberuntungan kelak kita menjadi orang-orang yang salimina min adzabillah, selamat dari adab dan siksa Allah di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saya menyaksikan di YouTube ini ada perseteruan yang seru ya. Dan ini mungkin tingkatnya agak rumit ya. Antara ketika Benteng Akidah Gus Fahim, Lora Fahim ya, Kiai, menyalahkan Ustadz Adi Hidayat dalam dua hal. Kalau yang satunya itu sudah pernah dikoreksi juga oleh Gus Sani dan saya sepakat, yaitu bahwa orang berwudu ya, mengusap rambut itu sudah sah, mau tembus atau tidak tembus ke kulit kepala ya, jadi bukan harus tembus ke kulitnya, enggak, pokoknya tangan sudah basah air sentuh ke rambut bagaimanapun itu sudah sah wudunya. Nah itu Gus Sani juga sudah membahas itu. Oke, Adi Hidayat kalau mengatakan itu tidak sah itu keliru. Tetapi ada satu hal yang sangat dibesar-besarkan oleh Gus Fahim ini ketika mengkritik Adi Hidayat soal cara membasuh tangan. Kata Adi Hidayat itu cara membasuh tangan adalah dari atas ke bawah, dari jari, ujung jari ke mirfak. Apa ini? Siku. Itu secara Al-Qur'annya begitu. Lalu oleh siapa namanya, Benteng Akidah ini dinarasikan itu sebagai kesalahan fatal ya. Bahkan ada narasi-narasi yang tajam mana simak lah di kontennya ya. Ini dianggap seperti mengotak-atik hukum fikih. Padahal kalau kita simak cuplikan tadi, Ustadz Adi Hidayat itu tidak bicara sah dan tidak sah, tetapi benar dan tidak benar. Artinya ini kan masih umum. Maksudnya tidak benar itu apa? Kalau kacamatanya adalah sempurna atau kesunahan, maka benar Adi Hidayat itu. Memang disunnahkan. Ini biar kita paham. Dimulainya itu dari al-asobi, dari atas ke bawah. Anda baca dalam majmu'. Memang dalam majmu'nya Imam Nawawi itu masih mempartisi karena mengikuti apa atau merilis apa yang disampaikan oleh As-Syaimiri ya, bahwasanya kalau disiram sendiri maka dari atas ke bawah. Tapi kalau disiramkan orang maka ya kalau begini ya dari atas ke bawah juga, dari siku ke tangan. Itu kalau orang yang nyiramkan. Kalau siram sendiri dari atas ke bawah. Tetapi ya, dalam kitab Al-Iqna dijelaskan bahwa kalau dalam kitabnya Imam Nawawi yang At-Tahqiq ya, kitab At-Tahqiq. Ingat, Imam Nawawi dalam Majmu' menyebutkan berbeda antara disiram orang dengan disiram sendiri. Tapi kalau dalam Tahqiq tetap sunnahnya, yustahabuhnya itu dimulai dari atas, wa in sobba ghairuhu, walaupun yang menyiramkan orang lain. Berarti ini kan ada pertentangan kitabnya Imam Nawawi antara Majmu' dengan kitabnya Imam Nawawi sendiri Tahqiq. Mana yang lebih diunggulkan? Ya baca kitabnya Al-Fawaid Al-Makkiyah. Apabila ada qaul Imam Nawawi berselisih satu sama lain di beberapa kitabnya, maka yang paling tinggi derajatnya adalah kitab At-Tahqiq. Artinya dalam mazhab Syafi'iyah, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya memang yang disunnahkan itu dimulai dari atas. Mau disiram sendiri atau disiramkan orang lain. Bahkan ya, Ustadz Fahim ini atau Gus Fahim ini mengatakan bahwa ayat itu Al-Qur'annya yang fausilu wujuhakum ya, wa aidiyakum ilal marofiki, makna ila di situ adalah ma'ah, yang lebih jumhur katanya. Ini aneh sekali. Aneh sekali ya. Baca dalam Majmu' tadi. Bahwasanya Imam Nawawi menjelaskan bahwa makna ila di situ memang ada dua. Yang pertama makna ma'ah. Lalu menyebut beberapa ulama yang mengatakan itu. Lalu yang kedua, Imam Nawawi menjelaskan bahwa maknanya adalah al-ghoyah. Al-ghoyah itu batas akhir. Berarti batas bagian akhir. Artinya ada permulaannya baru batas akhirnya. Permulaannya dari ujung sini, batas akhirnya sampai mirfak. Dan apa komentar Imam Nawawi? Wa hadza al-asahhu wal ashharu. Dan ini yang lebih sahih dan yang lebih populer. Dari mana Ustadz Fahim mengatakan bahwa makna ila dalam Al-Quran itu adalah ma'ah?
lebih populer. Toh kata Imam Nawawi malah yang lebih populer yang lil ghoyah. Dan kita pun tahu kalau menerjemahkan Al-Quran, wa aidiyakum ilal marafiq itu mesti artinya dan tangan sampai siku. Namanya sampai berarti batasan. Jadi di mana-mana ila itu pasti lebih populer dimaknai sampai. Misalnya kotok tu al asba'ah. Saya memotong jari minal hinsir ila sababah. Dari kelingking sampai telunjuk ini, asbabah ya. Maka dua-duanya ini termasuk yang dipotong. Kenapa begitu? Karena batasan ini sejenis. Idza kana al-haddu fi jinsil mahdud fahuwa fihi. Kalau batasannya ini sejenis dengan yang dibatasi, maka dia termasuk ke dalamnya. Begitu juga karena mirfak ini sejenis dari tangan, yang dibatasi kan tangan, batasannya mirfak. Mirfak itu bagian dari tangan. Karena yang disebut tangan itu adalah dari ujung jari sampai bahu, itu tangan namanya. Sebagaimana kalau kaki dari ujung jari kaki sampai pangkal paha itu kaki namanya, bahasa Arab ya. Ini kan konteksnya bahasa Arab. Tangan dari ujung jari sampai bahu. Maka kalau batasannya itu sejenis dengan yang dibicarakan, yang dibatasi, maka berarti batasan itu termasuk. Maka menyebut al-mirfaq di situ untuk menjelaskan bahwa di atas mirfaq tidak wajib dibasuh. Al-adod ya, bahasanya al-adod. Lengan atas itu tidak wajib dibasuh. Jadi kata Imam Nawawi justru yang lebih benar dan lebih sahih, lebih populer adalah makna ghoyah. Makanya Imam Nawawi lalu menjelaskan bahwa disunnahkan dimulai dari atas sampai ke bawah. Kalau begini posisinya ya. Kalau begini dimulai dari bawah sampai ke atas ya. Tapi kan kita lumrahnya begini. Artinya itu Adi Hidayat ingin menjelaskan yang lebih sempurna. Kecuali kalau Adi Hidayat ngomong tidak sah ya, itu lain persoalannya ya. Jadi ini kajian fikih ya. Kita fikih itu tidak boleh terlalu digas. Ya kadang-kadang kalau kita terlalu menggebu-gebu menyalahkan orang, meleset, wajar ya wajar. Ya kalau misalnya Adi Hidayat mengatakan tidak sah, iya salah. Tapi saya kira bukan mengatakan tidak sah. Cuma keliru. Keliru apa? Kurang sempurna. Wajar kita bilang salah toh. Toh kita ingin sebisa mungkin, sesempurna mungkin sesuai dengan sunnah. Nabi yang wudhunya dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, kan begitu. Walaupun tidak semua yang dikatakan Nabi lalu menjadi wajib. Ya. Kenapa? Karena ada yang statusnya hanya sebatas sunnah. Bahkan Al-Qurtubi membantah kalau ila diartikan ma'ah. Ya. Idza ustu'milah ila bimakna ma'ah fala yahtaju ilaihi. Maka tidak perlu. Ya. Kenapa? Li'anal mirfaqo dakhilun tahta ismil yad. Ini siku sudah termasuk tangan. Kok lucu kamu basuh tangan dan siku loh. Kok bisa sama dengan kamu saya jual mobil ini dan setirnya? Aneh nggak? Ya namanya setir itu kan termasuk satu kesatuan mobil. Kenapa disebut termasuk atau ma'ah? Seharusnya yang lebih pas itu disebut ya batasan. Sampai mana yang kamu jual ya. Berbeda itu biasa. Tetapi jangan membuat narasi-narasi yang aneh gitu. Makna ma'ah lebih populer lah atau apa. Enggak ada ya. Enggak ada ma'ah. Dalam aidiyakum ilal marafiqi makna ilah itu lebih populer, lebih jumhur sebagai makna ma'ah. Nggak ada begitu ya. Justru itu lebih lil ghoyah. Namanya ghoyah, batasan akhir. Berarti bukan batas permulaan, tapi batas akhir. Ya. Kalau namanya batas akhir, maka sesuai dengan ibarat ayatnya, ya memang berarti dimulai dari atas ke bawah. Kan begitu ya. Walaupun ya itu bukan syarat sah. Ya. Namanya sunnah ya, jangankan begitu. Kamu sama dengan membasuh telinga, ya kamu tidak basuh pun wudhu kamu sah ya. Kalau ada orang yang mengatakan itu salah karena tidak sesuai dengan kesunahannya, berarti kurang sempurna ya. Kita sepakatlah namanya kurang sempurna juga ya. Ya salah kalau dari kacamata kesempurnaannya, kan begitu. Kamu wudhu tangan kiri dulu, kemudian tangan kanan. Kalau bicara benar salah ya salah. Karena yang disunahkan kanan dulu baru kiri. Ya kan wajar kita bilang salah. Kamu mencuci tangan dari atas ke bawah salah. Karena yang disunahkan dari jari ke mirfak, bukan dari mirfak ke jari. Kan sudah nggak ada masalah ngomong seperti itu. Kalau hanya ngomong salah, bukan ngomong tidak sah. Ya kalau ngomong tidak sah ya, saya kira cara dia juga paham itu bukan syarat sahnya, tetapi kesesuaian dengan ayat di mana status hukumnya adalah yustahabbu bad'ul ghusli fil yadaini minal asabi ilal mirfaq ya, dari atas ke bawah. Wa in sabba alaihi ghairuhu, walaupun yang menyiramkan orang lain. Itu dalam kitab Tahqiq, di mana ini ucapan Imam Nawawi yang paling tinggi otoritasnya. Ketika bertentangan dengan ucapan Imam Nawawi yang lain, misalnya dalam kitab Majmu, dalam kitab Minhajut Thalibin, dalam kitab Rawdatul Thalibin, apalagi dalam Syarah Sahih Muslim, apalagi dalam kitab Fatwa, ya berarti yang dipakai yang ditahqiq ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.